Marilah, rapatkan selimutmu. Malam ini dingin sekali, dan hujan di luar mengingatkanku pada hari di mana semuanya bermula. Jangan takut, aku ada di sini. Aku akan menceritakan sebuah kisah, bukan tentang naga atau kastil di dalam hutan, tetapi tentang sebuah kota yang melayang di antara awan. Seorang gadis yang bisa merobek langit, dan seorang pria yang mencoba melunasi hutang yang tak terbayar. Namaku Boger, dan cerita ini adalah tentang bagaimana aku menemukanmu. Dulu, hidupku abu-abu. Aku tinggal di sebuah kamar sempit yang berbau rokok murah dan penyesalan. Aku adalah pria yang telah melakukan banyak sekali hal buruk. Hal-hal yang sangat ingin kulupakan. Orang-orang datang menagih hutang, dan aku tidak punya apa-apa selain botol kosong dan kenangan buruk. Hingga suatu malam di tahun 1912, sepasang manusia aneh datang. Seorang pria dan seorang wanita. Wajah mereka serupa seperti pantulan cermin. Mereka memberiku sebuah kotak kayu, sebuah pistol, dan sebuah kunci. Kata-kata mereka sederhana, namun mengikat leherku seperti tali gantungan. Bawa gadis itu dan hutangmu lunas. Mereka membawaku ke lepas pantai Maine. Di sana, di tengah amukan ombak yang menghantam karang, berdirilah sebuah mercusuar. Itu bukan mercusuar biasa. Cahayanya tidak menuntun kapal pulang, tetapi menunjuk lurus ke atas, menusuk langit malam. Aku masuk ke dalamnya. Di puncaknya ada sebuah kursi besi di dalam kapsul kaca. Aku duduk, dan sebelum aku sempat bertanya, soket di punggung kursi itu menyala. Dunia bergetar, langit-langit mercusuar pecah. Aku terlempar ke angkasa, menembus lapisan awan yang tebal dan gelap. Rasanya seperti mati. Rasanya seperti terbangun dari mimpi buruk menuju mimpi yang jauh lebih aneh. Ketika awan terjebak, aku melihatnya. Bayangkan sebuah kota yang tidak pernah menyentuh tanah. Gedung-gedung neoklasik dari marmer putih melayang di udara, ditopang oleh balon-balon raksasa
dan paling-paling yang berdengung halus. Jalanan terbuat dari batu bata yang rapi menghubungkan satu pulau terbang ke pulau lainnya. Jembatan-jembatan melengkung indah di atas jurang langit biru yang tak berujung. Sinar matahari di sana berbeda, lebih terang, lebih hangat, seolah-olah Tuhan sendiri yang menyorotkan lampu panggung ke kota itu. Ada taman-taman gantung dengan mawar yang mekar abadi, dan air terjun yang tumpah dari pinggiran kota. Airnya berubah menjadi kabut sebelum menyentuh bumi yang jauh di bawah sana. Itu tampak seperti surga, tapi aku segera belajar. Surga yang dibangun oleh manusia selalu menyimpan neraka di ruang bawah tanahnya. Aku mendarat di sebuah katedral yang banjir akan cahaya lilin dan air suci. Orang-orang di sana, mereka menyembah seorang pria bernama Zachary Hale Comstock. Mereka memanggilnya Sang Nabi. Patung-patungnya ada di mana-mana, seolah pria tua dengan janggut putih lebat dan mata yang menusuk tajam, seolah dia tahu semua dosamu. Mereka bilang Comstock melihat masa depan. Mereka bilang dia membangun Columbia sebagai bahtera untuk menyelamatkan orang-orang suci dari dunia bawah yang kotor, dunia kita. Aku berjalan keluar katedral dan masuk ke keramaian festival. Ada musik barbershop quartet yang bernyanyi merdu. Anak-anak berlarian mengejar balon, dan pasangan muda yang berpiknik di atas rumput hijau yang melayang. Semuanya tampak sempurna, terlalu sempurna. Namun, di balik senyum ramah mereka ada kebencian. Columbia adalah kota yang dibangun di atas kesombongan. Mereka membenci siapapun yang berbeda, kulit berbeda, asal berbeda. Aku melihat pekerja-pekerja kasar yang diperlakukan seperti binatang, sementara tuan-tuan bertopi tinggi tertawa di atas penderitaan mereka. Lalu, malapetaka itu datang saat undian berhadiah. Orang wanita muda memegang bola nomor undian. Siapa yang akan mendapatkan kehormatan? Serunya. Aku mengambil bola itu, nomor 77. Tiba-tiba, suasana berubah. Polisi-polisi berseragam biru menunjukku. Mata mereka terbelalak lihat punggung tanganku. Di sana ada dua huruf yang kuukir sendiri saat mabuk dan putus asa. A, D, A,
Eh, ya, itu adalah tulisan yang ada di punggungku, di punggung tanganku. Itu dia, teriak seseorang. Tanda dari gembala palsu. Nabi telah memperingatkan kita. Dia datang untuk mencuri domba kita. Seru yang lain. Dalam sekejap, surga itu berubah menjadi medan perang. Wajah-wajah ramah berubah menjadi monster yang haus darah. Mereka menyerangku dengan pentungan dan kait besi. Salah satu alat mereka yang paling mengerikan adalah cekai huk, sebuah gergaji putar magnetik yang mereka gunakan untuk meluncur di rel kereta langit yang meliuk-liuk di antara gedung. Aku berhasil mencuri satu skyhook. Aku meluncur di atas rel itu, bergantungan di antara hidup dan mati. Sementara peluru-peluru mendesing di telingaku. Angin menampar wajahku. Dan di bawahku hanya ada jurang kematian. Aku harus sampai ke Monument Island, ke patung malaikat raksasa di kejauhan tempat gadis itu dikurung. Monument Island adalah tempat yang sunyi dan penuh mesin-mesin aneh. Di dalam menara yang menjulang tinggi itu, aku berhasil menemukannya. Elizabeth. Dia bukan seperti yang kubayangkan. Dia bukan sekadar tawanan yang menangis. Dia sedang menari sendirian di sebuah ruangan yang dibuat menyerupai kota Paris. Dia melukis. Dia membaca buku-buku tebal. Dia bermimpi. Dia tidak tahu seperti apa dunia luar, karena dia telah dikurung di sana sejak kecil. Dia diawasi, diteliti seperti tikus laboratorium. Saat aku masuk, dia terkejut. Dia melemparkan buku-buku padaku. Tapi kemudian dia melihat sesuatu yang lebih menakutkan daripada aku. Suara pakikan logam terdengar dari luar. Dinding menara bergetar. Songbird, bisiknya. Wajahnya pucat basi. Songbird, makhluk itu adalah mimpi buruk yang nyata. Seekor burung mekanis raksasa setinggi gedung, terbuat dari kulit tebal dan kuningan, dengan mata yang bersinar merah menyala. Dia adalah penjaga Elizabeth. Dia mencintai gadis itu, tetapi cintanya adalah penjara. Dia diprogram untuk tidak pernah membiarkan Elizabeth pergi. Kami berlari. Lantai di bawah kami hancur saat Songbird merobak menara itu untuk menangkap kami. Kami jatuh, meluncur di reruntuhan jembatan udara. Aku memegang tangan Elizabeth erat-erat. Untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku merasa harus melindungi sesuatu yang lebih berharga daripada nyawaku sendiri.
Saat kami mendarat di pantai buatan di bawah, Elizabeth melihat dunia luar untuk pertama kalinya. Matanya berbinar melihat lebah, melihat orang menari, melihat kembang gula. Ia begitu polos, seperti bayi yang baru saja dilahirkan dari dunia. Tapi dia punya rahasia. Dia bisa melakukan hal yang mustahil. Dia bisa membuka tirs celah di utara. Jika jalan buntu, dia bisa merobek udara dan memunculkan pintu dari dunia lain. Jika kami butuh senjata, dia bisa menarik kotak peluru dari dimensi di mana perang sedang terjadi. Dia bisa melihat semua kemungkinan. Dunia di mana kau makan roti untuk sarapan, dan dunia di mana kau makan bubur. Dia bisa melihat keduanya sekaligus. Tapi ada satu hal aneh. Jari kelingking kanannya putus, hanya sedikit di ujungnya. Dia menutupinya dengan bidal atau pelindung jari yang cantik. Dia tidak ingat kenapa. Dia bilang itu harga yang dia bayar untuk keajaiban itu. Tujuan kami adalah kapal udara bernama The First Lady untuk pergi dari Columbia. Tapi Comstock tidak membiarkan kami pergi begitu saja. Kami harus bertarung. Aku menggunakan senapan dan kekuatan aneh bernama Vigors. Ramuan yang memungkinkanku melempar api dari tangan atau memanggil burung gagak untuk menyerang musuh. Elizabeth membantuku melemparkan amunisi dan obat-obatan, membuka celah untuk perlindungan. Kami bertemu musuh-musuh yang aneh. Ada Slade, mantan tentara tua yang gila. Dia pernah berjuang bersamaku di masa lalu, di pertempuran yang ingin kulupakan. Dia marah karena Comstock mencuri sejarah kami dan mengubahnya menjadi dongeng kepahlawanan palsu. Ada Daisy Fitzroy, pemimpin pemberontak Vox Populi. Awalnya aku pikir dia sekutu karena dia melawan Comstock. Tapi kebencian mengubah orang. Daisy ingin membakar seluruh Columbia, termasuk anak-anak yang tidak bersalah. Dia berkata padaku, satu-satunya cara mencabut rumput liar adalah dengan akarnya. Baginya, Elizabeth adalah simbol Comstock yang harus mati. Di tengah kekacauan itu, Elizabeth berubah. Dia melihat kematian. Dia terpaksa membunuh untuk menyelamatkanku. Aku melihat gaun birunya yang bersih perlahan kotor oleh darah dan debu. Rambut panjangnya ia potong pendek agar tidak mengganggu.
gadis polos yang menari di menara itu menghilang, digantikan oleh wanita muda yang keras dan sadar akan kejamnya dunia. "Moker," tanyanya suatu malam saat kami bersembunyi, "apakah kau takut pada Tuhan?" "Tidak, aku takut padamu," jawabku sambil membersihkan senapanku. Dan aku bersungguh-sungguh, kekuatannya semakin besar. Ia mulai mengerti bahwa Tirs bukan hanya sihir, tapi pintu ke dunia paralel. Dunia di mana kita membuat pilihan yang berbeda. Akhirnya, Songbird menangkap Elizabeth lagi. Dia membawanya ke Comstock House, benteng pertahanan sang nabi. Aku mengejarnya, tapi waktu di Columbia berjalan aneh. Saat aku sampai di sana, aku melintasi jembatan yang tertutup salju. Rasanya hanya beberapa jam bagiku, tapi di dalam benteng itu, waktu telah berlalu bertahun-tahun. Aku bertemu Elizabeth yang sudah tua. Rambutnya memutih. Dia telah disiksa, dicuci otak, dan dipaksa untuk meneruskan takdir Comstock, membakar dunia di bawah. Dia menunjukkan padaku New York yang terbakar oleh api Columbia. "Jangan biarkan ini terjadi," kata Elizabeth tua itu, memberiku secari kertas dengan kode rahasia. "Kembalilah, selamatkan aku yang dulu." Aku ditarik kembali ke masa kini. Aku bersumpah, demi apapun yang tersisa dari jiwaku, aku akan menyelamatkannya. Aku menyerbu benteng itu. Aku membebaskan Elizabeth muda dari mesin penyedot kekuatan yang sangat menyakitkan. Kami berdua lelah dan membara naik ke kapal utama Comstock. Di anjungan kapal, Comstock menunggu. Dia tidak bersenjata. Dia hanya tersenyum sedih. "Katakan padanya, Booker," kata Comstock. "Katakan padanya apa yang terjadi pada jarinya." Kemarahan menguasaiku. Aku tidak membiarkannya bicara lagi. Aku mengakhiri hidup nabi palsu itu di sana. Tapi pertanyaannya tetap menggantung di udara. Apa yang terjadi pada jarinya? Jari Elizabeth. Elizabeth kini dengan kekuatan penuh setelah mesin penahannya hancur, memegang kendali atas Songbird. Dia memerintahkan burung raksasa itu menghancurkan Chiffon, menara yang membatasi kekuatannya. Saat menara itu runtuh, dinding realitas di kepala Elizabeth runtuh juga. Dia bisa melihat segalanya. Masa lalu, masa kini, masa depan. Semua pintu terbuka. "Ikuti aku, Booker," katanya.
Dia membawaku ke tempat yang disebut lautan pintu. Tempat itu bukan di bumi, bukan di langit. Itu adalah tempat di antara bintang-bintang, di mana ribuan mercusuar berdiri tegar di atas air yang tak bertepi. Lihat, katanya, selalu ada mercusuar, selalu ada seorang pria, selalu ada sebuah kota. Dia membawaku melewati sebuah pintu, kembali ke masa lalu, ke kamarku yang suram 20 tahun yang lalu. Aku melihat diriku yang muda, mabuk, hancur, dan ada bayi di keranjang bayi. Siapa bayi itu? Tanyaku, meski hatiku sudah tahu jawabannya. Namanya Anna, kata Elizabeth. Sepasang kembar Lutisi ada di sana bersama Comstock dari masa depan. Comstock itu mandul. Dia butuh pewaris darahnya sendiri untuk memenuhi ramalan. Dia menggunakan mesin waktu atau dimensi Lutisi untuk datang ke masa lalu, ke duniaku, untuk membeli bayiku. Aku melihat diriku menyerahkan bayi itu untuk melunasi hutang judi. Tidak, teriakku pada bayanganku sendiri. Aku melihat diriku berubah pikiran di detik terakhir. Aku berlari mengejar mereka ke gang belakang. Portal dimensi itu sedang menutup. Comstock menarik bayi Anna. Aku menarik kakinya. Portal itu menutup. Anna berpindah ke sisi Comstock, tapi jari kelingkingnya tertinggal di sisiku, terpotong oleh portal yang menutup. Duniaku runtuh. Elizabeth menatapku dengan mata yang penuh air mata. Aku Anna, Poker, aku putrimu. Tato ade di tanganku. Anna, David. Aku mencap tanganku sendiri sebagai pengingat akan dosaku. Dosa yang kemudian kulupakan karena trauma yang telah kualami. Aku tidak datang ke Columbia untuk menyelamatkan orang asing. Aku datang untuk merebut kembali putriku yang sempat kujual. Dan Comstock, Elizabeth membawaku ke satu kenangan terakhir, ke sebuah sungai di hutan setelah pertempuran yang mengerikan itu di Wounded Knee. Pertempuran di Columbia. Aku melihat barisan tentara yang berdosa sedang dibaptis untuk menyucikan diri. Aku melihat diriku muda berlutut di air. Disinilah percabangan itu terjadi. Di satu dunia, Poker David menolak baptisan itu. Dia merasa dosanya terlalu berat untuk dicuci air sungai. Dia pulang, menikahi seorang wanita, punya anak bernama Anna. Istri meninggal saat melahirkan. Dia depresi, terlilit hutang, dan akhirnya menjual anaknya. Dia
itu aku. Di dunia lain, Walker David menerima baptisan itu. Ia merasa lahir kembali. Ia mengambil nama baru. Ia menjadi religius, fanatik, dan ambisius. Ia menjadi Zachary Hali Comstock. Aku adalah Comstock, dan Comstock adalah aku. Ia adalah sisi gelapku yang lahir karena aku mencoba lari dari rasa bersalah alih-alih menghadapinya. Ia mencuri Anna dariku karena Anna adalah satu-satunya hal yang tidak bisa dimiliki. Keturunan biologisnya sendiri dari realitas lain. Kami berdiri di sungai itu lagi, tempat semuanya bermula. Selama Comstock masih ada di salah satu dari jutaan dunia ini, dia akan selalu mencuri Anna, kata Elizabeth. Ia akan selalu membangun Columbia. Perang tidak akan pernah berakhir. Bagaimana cara menghentikannya? Tanyaku. Aku akan membunuhnya saat dia lahir. Kau harus membunuhnya sebelum dia menjadi Comstock, jawab Elizabeth. Aku melihat sekeliling. Lusinan Elizabeth dari berbagai dunia muncul dari balik pepohonan. Mereka semua memandangku, bukan dengan kebencian, tapi dengan rasa kasihan yang mendalam. Aku sadar apa yang harus kulakukan. Aku masuk ke dalam air sungai. Pendeta itu tidak ada di sana. Hanya ada aku dan putri-putriku dari dimensi lain. Apakah kau yakin, Walker? Tanya mereka. Satu-satunya cara untuk menghapus hutang, bisikku. Jika aku mati di sini, sebelum aku bisa memilih untuk menjadi Comstock atau tetap menjadi Walker, maka Comstock tidak akan pernah lahir. Columbia tidak akan pernah terbang, dan Anna mungkin di suatu tempat di mana aku tidak pernah ada, dia akan aman. Atau mungkin kami berdua akan hilang. Tapi itu lebih baik daripada membiarkannya menderita di menara itu lagi. Tangan-tangan lembut Elizabeth memegang bahuku. Mereka mendorongku perlahan ke dalam air. Airnya dingin, menusuk tulang, tapi juga damai. Aku tidak melawan. Aku membiarkan air mengisi paru-paruku. Cahaya matahari di permukaan air perlahan meredup. Wajah Elizabeth adalah hal terakhir yang kulihat. Wajah yang akhirnya bebas dari sangkar. Gelap, hening. Tapi cerita tidak harus berakhir dalam kegelapan. Tiba-tiba aku tersentak bangun. Napasku terengah-engah. Aku duduk di kursi kantorku. Hujan masih memukul jendela. Sama seperti hari ini, musik
jas sayup-sayup terdengar dari radio tua. Botol-botol kosong berserakan di meja. Tapi tanggal di kalender itu adalah tanggal sebelum orang asing itu datang. Sebelum Lutisi datang. Jantungku berbaju. Aku melihat tanganku. Tidak ada tato hati. Aku berdiri. Kakiku gemetar. Aku berjalan menuju pintu kamar sebelah, pintu kamar bayi. Apakah ini surga? Apakah ini neraka? Atau apakah ini kesempatan kedua di dunia, di mana pilihan itu tidak pernah kubuat? Aku memegang kenop pintu yang dingin. Aku menahan napas. Dengan sisa harapan terakhir aku yang dimiliki seorang ayah, aku memutar kenop itu dan memanggil pelan. Nah, layar menjadi hitam sebelum aku melihatnya. Tapi aku mendengar suara tangisan bayi yang manis, suara kehidupan. Dan itulah akhir ceritanya. Sebuah kota runtuh, seorang nabi mati, tetapi seorang ayah mungkin, hanya mungkin, mendapatkan kembali putrinya. Sekarang tidurlah, mimpi yang indah. Jangan takut pada langit, dan jangan takut pada kesalahan masa lalu. Karena selama kita berani menghadapinya, lalu ada jalan untuk pulang. Selamat malam, Anna.